Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyana Kusharina, dosen Program Studi Sarjana Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran untuk mata kuliah Dasar Ilmu Gizi. Mata kuliah Dasar Ilmu Gizi merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum, dengan kode mata kuliah GZA 316. Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar ilmu gizi, mencakup sejarah, isu terkini, pedoman gizi seimbang, konsep dasar gizi makro yang terdiri dari energi dan zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, konsep dasar zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral, serta cairan dan elektrolit, potensi penyusunan menu seimbang, serta analisis konsumsi pangan menggunakan instrumen gizi dan angka kecukupan gizi. Setelah mendapatkan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar ilmu gizi mengenai zat gizi, makro, dan energi, memahami konsep dasar ilmu gizi mengenai zat gizi mikro, cairan, dan elektrolit, serta mampu mengaplikasikan konsep dasar ilmu gizi pada perencanaan menu, perhitungan, dan evaluasi konsumsi pangan. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka, perkuliahan, UTS, dan UAS. Untuk sesi sebelum UTS, materi dimulai dari membahas tentang definisi istilah gizi, sejarah dan isu terbaru terkait gizi, konsep gizi seimbang, konsep dasar ilmu gizi mengenai energi, lemak, protein, dan karbohidrat. Materi untuk sesi UAS antara lain konsep dasar ilmu gizi mengenai vitamin, mineral, cairan, dan elektrolit, pengukuran dan penilaian konsumsi pangan secara manual dan komputer hingga konsep menu dan standar porsi. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa akan diajarkan mengenai perhitungan kandungan gizi bahan pangan, perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, perencanaan menu gizi seimbang, hingga aplikasi menu yang telah direncanakan. Berikut untuk kriteria penilaian yang terdiri dari tugas, kuis, UTS, UAS, dan keaktifan mahasiswa. Mahasiswa dinyatakan lulus pada mata kuliah ini bila nilai akhir melebihi 65. Pembelajaran selama pandemi COVID-19 dilakukan jarak jauh secara sinkronus dan asinkronus. Model pembelajaran sinkronus berarti dosen dan mahasiswa berada di waktu yang sama secara virtual melalui Zoom Meeting atau tatap muka dengan Zoom. Sedangkan model pembelajaran asinkronus dilakukan di waktu yang berbeda dan tidak ada tatap muka dengan Zoom. Penjelasan materi perkuliahan dan praktikum dilakukan secara sinkronus, sedangkan pengerjaan tugas praktikum dilakukan secara asinkronus. Tugas kuliah dan praktikum diberikan melalui Learning System Management atau LMS menggunakan e-learning UMJ. Pengumpulan tugas dan ujian mahasiswa pada mata kuliah ini juga dilakukan melalui e-learning. Metode pembelajaran yang digunakan pada kuliah dasar ilmu gizi adalah metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Sedangkan untuk kegiatan praktikum digunakan metode beragam, antara lain ceramah dan diskusi, studi kasus, eksperimen, demonstrasi, simulasi, dan perancangan. Kali ini saya akan menampilkan kegiatan perkuliahan sinkronus dengan topik perencanaan menu bergizi seimbang. Penjelasan materi perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Sedangkan untuk praktikum dilakukan secara asinkronus di rumah masing-masing dengan luaran praktikum berupa video pengolahan menu yang telah direncanakan. Video yang telah dibuat oleh mahasiswa selanjutnya diupload pada YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah dasar ilmu gizi. Ini pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-15 ya, pertemuan materi terakhir untuk mata kuliah ini.
Oke, baik. Hari ini kuliahnya, jadi kita hari ini akan membahas tentang konsepnya ya, secara teorinya seperti apa. Set menu ya, satu hari gitu. Ini sekali lagi ini adalah untuk orang sehat ya, jadi kita berpatokan pada pedoman gizi seimbang. Nah, jadi merancang menu tidak hanya sekedar membuat menu ya, mungkin orang mikir oh bikin menu kan cuma tinggal bikin gitu ya, oh gampang kok gitu ya, nasi, ayam dan lain sebagainya. Tapi yang sulit adalah memenuhi gitu ya, atau sesuai dengan kecukupan gizi yang memang dianjurkan. Yang penting adalah makanan yang dirancang itu atau yang kalian buat menunya bisa memenuhi kecukupan gizi gitu ya, dan memang harus paham tentang prinsip-prinsip dari perencanaan menu. Oke, ini definisinya ya. Jadi menu itu bisa hidangan yang disajikan dalam satu waktu makan gitu ya. Misalnya menu makan pagi, oke berarti kan dalam satu waktu makan gitu ya. Nah, bisa juga disusun untuk beberapa waktu makan, jadi satu hari ya, pagi, siang, malam, selingan. Nah, kemudian untuk penyelenggaraan terkait makanan besar ya, penyelenggaraan makanan massal, untuk penyelenggaraan makanan institusi tadi misalnya di rumah sakit, haji, kemudian atlet dan lain sebagainya itu kita punya siklus ya, namanya ada siklus menu. Ya, jadi misalnya 7 hari, 14 hari, 30 hari. Jadi menu itu kalian misalnya 7 hari. Oke, berarti merancang menu 7 hari nih. Yang selalu beda menunya dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah, setelah itu hari pertama akan balik lagi ke hari ke-8 akan balik lagi ke menu hari pertama. Nah, itu yang dilakukan di rumah sakit ya. Jadi biasanya di rumah sakit biasanya 7 hari atau 3 atau 5 hari gitu ya. Jadi rata-ratanya itu diambil berdasarkan lamanya pasien dirawat. Jadi kalau misalnya dari hasil pengamatan bahwa pasien dirawat itu rata-rata 5 hari. Oke, kita bikin menu 5 hari aja, siklus menunya 5 hari. Jadi selama pasien tersebut dirawat, dia tidak akan mengalami pengulangan menu gitu ya, kecuali dia bisa lebih dari 5 hari gitu. Jadi hari pertama sampai hari kelima dia akan dapat menu yang berbeda, kemudian hari ke-6 dia akan mendapat menu yang nomor 1 lagi atau menu siklus ke-1. Ya, jadi tidak ada pengulangan gitu ya. Dan menu setiap siklus ini juga dipastikan berbeda gitu. Olahannya juga beragam gitu. Nah, itu yang yang menjadi challenge-nya gitu ya, challenging-nya untuk ahli gizi nih. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ya ketika kalian merancang menu gitu, untuk merencanakan menu. Yang pertama yang pasti tadi ya, menunya sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Jadi kalau misalnya nanti kalian jadi ahli gizi nih, kemudian ada teman kalian konsul misalnya ya, saya mau ini nih, mau turun berat badan nih gitu ya. Saya harus konsumsi apa ya gitu, saya bikinin menu dong gitu misalnya ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah hitung dulu kebutuhan gizi dari orang tersebut gitu. Dihitung dulu berapa sih sehari? Oh, sehari 2150. Oke, berapa karbohidratnya? Kalian hitung ya, berapa proteinnya, berapa lemaknya. Oke, kemudian baru usianya berapa dan lain sebagainya ya. Kalau terkait tadi penurunan berat badan ada dietnya, kita ada diet rendah kalori ya, atau rendah energi gitu dan lain sebagainya, itu ada panduannya. Nah, jadi tetap memang memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan ya. Mau itu untuk haji, mau itu untuk atlet dan lain sebagainya, tetap semua sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, kemudian yang kedua adalah terdiri beragam makanan. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi tidak monoton ayam dari pagi sampai malam ayam misalnya gitu ya. Untuk individu sih mungkin it's okay, itu tidak masalah. Tapi kalau kalian merancang untuk institusi dalam skala besar tadi ya, bisa dikomplain ya. Bayangkan kalian pasien aja udah sakit misalnya di rumah sakit, kemudian dia dapatnya telur dari pagi sampai malam ya, dia bisa komplain pasiennya pasti gitu. Apalagi orang sehat ya tadi, untuk atlet dan lain sebagainya. Jadi harus terdiri dari beragam makanan. Nah, untuk yang poin nomor 2 ini kalian nanti dibekali dengan beberapa mata kuliah ya terkait. Misalnya di semester depan kalian akan dapat ilmu bahan makanan ya. Jadi kalian tahu bahan makanan tuh apa aja sih gitu ya. Nabati itu apa saja. Yang bisa masuk ke dalam nabati apa saja, yang bisa masuk ke dalam hewani apa saja gitu. Kemudian nanti setelahnya adalah nanti gizi kulineri juga ya, jadi beragam olahan dan lain sebagainya. Jadi intinya harus beragam. Gitu ya, kalau kalian sendiri aja orang sehat kan bosen ya, itu saja gitu. Apalagi tadi misalnya kalian jadi lagi di rumah sakit, kemudian yang dibuat ya menu-menunya itu aja. Sop lagi gitu ya.
Hari ini sayur sop, besok lagi sayur sop gitu. Kan banyak lah olahan lain yang bisa dibuat dari misalnya bahannya cuma ada wortel, buncis, kentang. Mau dibikin apa ya gitu. Banyak loh, kita bisa bikin kari, kita bisa bikin sop misalnya tadi ya, yang paling gampang. Atau kemudian kentangnya dihilangkan, kita bisa bikin sayur asem gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi harus beragam ya, apalagi tadi kalau siklus menu gitu. Jangan sampai justru ada pengulangan menu ya gitu. Jadi berbeda. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita lihat beberapa ya, saya ketika saya jadi ahli gizi rumah sakit, akhirnya nama menunya saja yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, nama menunya berbeda, tapi isinya sebenarnya itu lagi, wortel lagi, buncis lagi gitu ya. Tapi kan olahannya berbeda gitu. Rasanya berbeda, cita rasanya berbeda. Jadi pasien tidak akan tahu juga itu dari bahan yang sama misalnya gitu ya. Karena memang sayuran yang paling available gitu ya untuk semua jenis penyakit ya biasanya adalah itu tadi wortel, buncis, ya wortel, buncis gitu. Itu aja. Jagung untuk yang diet-diet lunak dan lain sebagainya tidak bisa gitu. Kol mengandung gas untuk pasien yang dengan diet lunak, pasien dengan gangguan mah dan lain sebagainya tidak bisa pakai kol. Kemudian apa lagi dan lain sebagainya lah gitu. Jadi yang biasanya available selalu ada gitu ya, dan selalu saya order kalau saya kemarin jadi ahli gizi rumah sakit adalah buncis wortel gitu ya. Kentang oke, boleh, tapi kan beberapa mungkin ada jadi makanan pokok ya, ada yang jadi sayur dan lain-lain. Jadi tadi harus beragam. Kemudian mempertimbangkan selera, ekonomi dan budget. Nah, ini yang challenging tadi ya. Jadi bagaimana sih membuat menu atau merancang menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi, tapi dengan budget yang terbatas. Ya, tidak dipungkiri lah kalau misalnya kita bicara rumah sakit, pasti ada perbedaan harga kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP gitu. Tapi kita dalam kita memberikan makanan tidak boleh kita diskriminatif. Jadi misalnya, oh karena ini kelas 3 ya udahlah cuma 600 kalori lah gitu ya. Karena kan harga biaya makannya cuman misalnya 50.000 sehari untuk 3 kali waktu makan dan 1 kali selingan. Kemudian cara pengolahannya. Nah, cara pengolahan juga tadi ya diajarkan nanti kalian di gizi kulinari lanjut. Jadi kalian punya pengetahuan olahan macam-macam gitu. Jadi jangan sampai olahannya itu aja, ayam goreng gitu ya. Misalnya pagi itu ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng gitu, sayur sop. Masa goreng semua gitu ya, masa sama semua olahannya gitu. Nanti siangnya tempenya goreng lagi, kan tempe kan banyak yang bisa diolah, tidak hanya tempe goreng gitu. Nah jadi itu maksudnya cara pengolahan. Jadi kalian tidak harus bisa masak gitu ya, tapi setidaknya kalian tahu beragam olahan dari bahan makanan. Bayangkan kalau misalnya kalian tidak bisa membedakan antara gulai sama semur ya, nah itu kan juga menjadi masalah nanti ketika merencanakan menu. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir juga penyajian, memperhatikan penyajian. Nah, penyajiannya ini yang saya pernah sampaikan juga ya ketika praktikum. Walaupun nanti kalian belum diajarkan tentang garnish, nanti diajarkan di gizi kulinari, tapi untuk menghias makanan, membuat makanan disajikan secara menarik itu tidak harus punya garnish sebetulnya. Kalian mainkan warna ya jadi nomor 4 dan nomor 5 nih saling terkait. Mainkan warna dari olahan satu dengan olahan yang lainnya. Di sayuran dimainkan potongannya, misalnya wortelnya dibentuk seperti bunga, ya nanti diajarkan gimana caranya. Kemudian macam-macam lah ya. Jadi ada kombinasi warna gitu, kombinasi bentuk itu menjadi menarik gitu. Ya, jadi misalnya bikin skutel tahu gitu ya, skutel tahu atau perkedel tahu lah, yang kalian tahu biasanya bentuknya ya begitulah ya, lonjong gitu. Nah oke, kalau misalnya ini untuk pasiennya VIP, kan kita bisa cetak dengan cetakan yang lain yang lebih oke misalnya gitu ya. Misalnya dengan cetakan puding bentuk bunga gitu ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi lebih menarik itu, tidak perlu dengan garnish macam-macam, tapi dengan bentuk tadi itu menjadi menarik. Kemudian dengan permainan kombinasi warna itu menjadi menarik ketika disatukan dalam satu tray atau satu nampan. Jadi warna-warni lah ya terlihat gitu. Nah, jadi tidak perlu butuh garnish, tapi mix and match antara warna, kemudian bentuk dan lain sebagainya itu bisa menjadi
menjadikan menu yang kalian sajikan itu menarik. Gitu ya. Oke, ini beberapa prinsipnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kalau yang kan kita sebenarnya udah ngitung ya, Bu, kayak apa sih jumlah pauk yang dibutuhkan oleh seseorang itu ya, Bu, tergantung pada umur gitu ya, Bu. Nah, kalau kan biasanya kalau orang Indonesia itu kalau pagi-pagi itu makannya maksudnya nggak begitu lengkap ya, Bu. Terus kalau siang itu kan biasanya lengkap. Nah, itu sebenarnya kalau kadarnya pauk sama yang lain-lainnya itu tercukupi, berarti itu tidak apa-apa ya, Bu? Jadi satu menu itu kadang ada yang nggak ada pauknya gitu, Bu. Oke, jadi kan yang kalian acu adalah dari pedoman gizi seimbang ya. Nah, yang benar adalah seharusnya seperti itu gitu. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan budaya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya memang sebagian besar masyarakat seperti itu gitu, tapi dari segi gizi kita bisa kita tambahkan gitu. Jadi walaupun di rumah sakit pun gitu ya, kalau misalnya sarapan pagi tetap lengkap gitu yang diberikan. Nah, kalau misalnya memang rasanya sulit gitu ya untuk menerima itu, kan ada ini ya, maksudnya itu kan pedoman gizi seimbang hanya membagi porsinya ya, tidak membagi waktu makan. Nah, kalau misalnya memang bisa mau terpenuhi dan sesuai dengan tadi selera dari apa namanya tadi misalnya sesuai budaya Indonesia pagi-pagi jarang ada makanan yang lengkap gitu ya. Nah, sisanya yang tidak bisa terpenuhi di sarapan pagi masukkan ke selingan pagi misalnya gitu. Misalnya, oh di pagi kan bayar nabati ya, oke, tapi kan ini pengen nabati nih, nabatinya apa? Misalnya tempe mendoan. Oke, masukkan si tempe mendoan itu menjadi selingan pagi, gitu. Jadi si pauki sehari tetap terpenuhi. Jadi tinggal dimainkan waktu makannya saja, gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa idealnya, tapi memang seharusnya itu dimasukkan ke makan pagi ya, gitu. Tapi misalnya kalau misalnya memang tidak bisa, terkait budaya dan lain sebagainya, silahkan itu diganti ke waktu makan yang lain. Tapi dalam sehari tetap terpenuhi, harus jumlahnya sesuai dengan standarnya segitu. Gitu, dimainkan saja ya. Misalnya, oh pagi jarang makan buah, ya udah buahnya masukin ke selingan. Jadi selingannya tempe mendoan sama buah potong misalnya gitu. Selingan pagi gitu ya. Nah, kemudian mungkin atau enggak selingan pagi jarang Bu, ya udah masukin ke setelah jam 7 malam misalnya gitu ya, ada selingan malam. Jadi kan waktu makan itu bisa 3 kali, itu utama. Kemudian selingannya bisa 1 kali, 2 kali atau 3 kali tergantung kebutuhan. Gitu. Jadi tetap boleh kok gitu, silahkan. Asal jangan makan di atas jam 10 malam aja ya, misalnya kalian bikin jam 10, jam 11 malam baru makan, itu enggak juga gitu ya. Jadi tadi bisa disesuaikan, dimainkan waktu makannya gitu, tapi tetap jumlahnya sesuai gitu. Gimana Kori? Iya baik Bu, paham. Oke, untuk merancang menu untuk orang sehat secara sederhana gitu ya, kita menggunakan food guide atau pedoman makanan gitu ya. Ini yang sudah kalian dapatkan juga gitu. Ini contohnya seperti ini. Ini ada food model untuk membantu kalian menentukan porsi juga itu. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya silahkan. Kalau misalkan kayak makanan instan buat bayi Bu, kayak Cerelac gitu, terpenuhi nggak ya Bu gizinya? Oke, untuk yang instan gitu ya. Oke, sebetulnya untuk gizinya itu kan sudah kalian bisa lihat di nutrition fact belakangnya ya masing-masing. Atau porsinya berapa itu bisa gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif pemenuhan gitu ya, tapi bukan menjadi sesuatu yang utama. Jadi bukan berarti setiap hari anaknya dikasih itu aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang in case misalnya dalam bepergian gitu ya, atau misalnya bertamu ke rumah orang gitu ya, harus makan, tidak memungkinkan untuk makan makanan yang fresh gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi tadi tidak menjadikan yang utama. Saya tutup ya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.